Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Dan di kesempatan malam ini kita akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh teman-teman kami yang bernama Rian. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Rian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Cerita kali ini dikirimkan oleh teman kami yang bernama Rian. Rian ini tinggal di salah satu daerah di Jawa Tengah yang tidak ingin disebutkan nama daerahnya. Cerita ini berkisah di sekitar 2018 silam. Jadi waktu itu si Rian ini memang baru lulus sekolah. Waktu itu si Rian ini memutuskan untuk memang mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian dari keluarganya, karena memang si Rian ini hanya tinggal di kampung, ayah ibunya hanya seorang petani biasa. Jadi Rian ini memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarganya. Akhirnya dicari-carilah pekerjaan. Si Rian ini sangat intens sekali untuk mencari-cari lowongan kerja yang ada di Jawa Tengah ataupun di luar Jawa Tengah. Bahkan si Rian ini tidak masalah jika harus memang bekerja di luar Jawa Tengah. Singkat waktu, Rian ini sudah melamar-lamar kerjaan baik via online atau offline, dan akhirnya pada suatu waktu itu Rian ini mendapatkan panggilan pekerjaan dari suatu rumah makan yang ada di Jawa Timur. Akhirnya si Rian ini berdiskusi dengan ayah dan ibunya terkait pekerjaan yang didapatnya tersebut. Akhirnya orang tuanya pun sepakat memperbolehkan si Rian ini untuk merantau ke Jawa Timur. Nah, untuk singkat waktu, si Rian ini pun akhirnya mendatangi lokasi di mana Rian ini diterima bekerja tersebut, yaitu di salah satu rumah makan. Akhirnya pada waktu itu si Rian ini pun sampai ke tempat lokasi di mana rumah makan tersebut. Rian pun akhirnya masuk, dan di situ Rian ini melihat ada beberapa orang juga yang memang melamar kerja di rumah makan tersebut. Di situ akhirnya si Rian ini berkenalan dengan salah satu lelaki yang juga sama seperti Rian melamar kerja di situ. Dia ini namanya adalah Yongki. Di situ Yongki ini menawarkan diri kalau memang nanti Rian atau Yongki ini memang diterima di rumah makan tersebut, itu Rian ini diajak untuk ngekos bareng supaya untuk menghemat budget atau menghemat uang. Gak lama dari situ akhirnya giliran Yongki ini dipanggil duluan oleh karyawan di situ yang bertugas untuk menginterview mereka. Di situ Yongki masuk duluan. Gak lama setelah itu Yongki ini keluar, dan Yongki ini bilang, "Yan, saya tunggu di luar ya." Nah, dari situ akhirnya di situ pun giliran dari Rian ini untuk masuk interview ke ruangan tersebut. Akhirnya di situ Rian bertemu dengan karyawan di situ yang bernama Pak Adi. Pak Adi ini memang pengelola dari rumah makan tersebut, dan beliau inilah yang bertugas untuk menginterview dari Rian ini. Nah, di situ ditanya-tanyakanlah terkait dengan profil dari si Rian ini, dari keluarga, pernah bekerja di mana, pendidikannya apa, seperti biasa. Tapi di situ ada hal aneh yang dirasakan oleh Rian, karena Pak Adi ini menanyakan weton dari kelahiran tersebut. Dan di sini Rian pun tidak mau menjawab weton dari kelahirannya tersebut, dan berdalih Rian ini tidak ingat dengan, dan si Rian ini pun
bernegosiasi dengan Pak Adi ini terkait dengan gaji dan kapan bisa mulai bekerja. Nah, di situ Pak Adi menekankan kalau memang butuh karyawan untuk secepatnya. Jadi pada waktu itu lusanya si Rian ini disuruh untuk sudah masuk kerja di rumah makan tersebut. Nah, dari sini interview pun selesai, si Rian pun keluar dan menemui si Yongki ini yang menunggu di luar. Karena si Yongki ini ingin mengajak Rian untuk mencari kos secepatnya. Ketemulah si Rian sama Yongki ini dan Yongki ini bertanya kepada Rian, "Yan, kamu tadi ditanyai nggak masalah weton kelahiranmu?" Dan si Rian pun menjawab, "Iya, aku ditanyai. Terus kamu jawab?" Enggak aku jawab karena itu kan memang nggak boleh orang lain tahu tentang weton kelahiran kita. Jadi ku bilang saja kalau saya lupa, Pak. Oh gitu. Akhirnya si Rian pun tanya, "Terus kamu jawab apa tadi?" Dan Yongki pun menjawab, "Kalau aku sih aku bilangin weton kelahiranku, soalnya aku juga nggak mikir apa-apa juga sih. Jadi nggak masalah lah." Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya mereka pun ini mencari kos di deket-deket area tempat kerjanya tersebut. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya mendapatkan kos di dekat tempat kerjanya tersebut. Nah, di situ singkat waktu si Rian dan si Yongki ini sudah mulai bekerja di situ. Keesokan harinya, si Rian ini di situ hanya bertugas sementara cuman melayani, memberikan menu, melayani, mencuci piring dan lain-lain, karena memang untuk masakannya itu sudah ada karyawan lain yang memasak dan menyajikan masakan tersebut. Jadi Rian sama Yongki ini hanya untuk melayani, membersihkan meja, mencuci piring, menyapu lantai, seperti itu. Semuanya pun berjalan dengan normal. Tapi di situ Rian sama Yongki ini merasa aneh karena sebelum rumah makan tersebut dibuka, Pak Adi ini selaku pengelola rumah makan tersebut ini selalu menyediakan sesajen di pojok depan pagar rumah makan tersebut sebelum buka. Jadi hal ini dilakukan setiap hari sebelum rumah makan itu dibuka. Nah, di situ Yongki sama Rian ini tidak berpikir aneh-aneh setelah itu. Akhirnya ada beberapa kejadian aneh pun terjadi. Jadi di sini waktu itu si Yongki ini sore hari karena pengunjung sudah mulai sepi, si Yongki ini mencuci piring di area belakang. Nah, waktu itu Yongki ini sendiri. Tiba-tiba si Yongki ini seperti mendengar suara. Ayo melo aku. Jadi Yongki ini mendengar seperti ada yang bilang ada orang yang ingin mengajaknya. Yongki ini pun seketika merinding karena di situ dilihat orang-orang ini atau karyawan yang lain ini ada di depan, sedangkan Yongki ini di belakang sendiri lagi mencuci piring. Diabaikanlah sama si Yongki ini. Waktu itu sekitar jam 9 malam, persiapan mau tutup untuk rumah makan ini, Yongki sama si Rian ini membalik semua meja-mejanya sebelum tutup rumah makan tersebut. Nah, waktu itu karyawannya lain ada di dalam lagi sibuk untuk membereskan sisa-sisa makanan yang masih ada. Nah, di situ Yongki ini tiba-tiba melihat dari sudut pojok rumah makan tersebut itu ada sosok pocong, dan pocongnya ini mengeluarkan liur di situ. Dan di situ Yongki pun ini pun langsung teriak, "Wah, astagfirullah, ada apa itu?" Nah, di situ Rian bertanya, "Ada apa, Yong? Ada apa?" "Enggak, itu tadi ada pocong." "Mana ada pocong, Yong? Enggak ada," bilang gitu. "Iya, ada tadi di situ." Gak lama dari situ Yongki ini seperti mendengar lagi suara, "Ayo melo aku."
seperti ada orang yang mengajaknya. Nah, di situ Yongki ini semakin takut, semakin merinding, akhirnya buru-buru mengajak si Rian ini untuk pulang. Akhirnya dibereskan semua pekerjaannya dan mereka pun pulang ke kosnya. Nah, di situ si Yongki ini bercerita kepada si Rian ini. Waktu itu karena memang Rian ini belum pernah merasakan hal-hal yang aneh di rumah makan tersebut, Rian ini nggak begitu percaya. Dan akhirnya mereka pun sampai kos dan di situ mereka berdua beristirahat di dalam kos tersebut. Si Yongki ini tidur. Ketika Yongki ini tidur, Yongki ini bermimpi. Waktu itu si Yongki ini bermimpi. Dalam mimpinya itu seperti nyata. Waktu itu dalam mimpinya itu Yongki ini dalam keadaan tidur seperti sekarang itu. Jadi si Yongki ini tertidur, tahu-tahu ada suara kerincing, kerincing, kerincing di depan kosnya. Nah, di situ si Yongki ini bangun dan melihat ada apa di depan. Ketika Yongki ini membuka pintu, ternyata di depan itu sudah ada dokar atau yang bisa dibilang itu andong. Di situ si Yongki ini sangat kaget karena Yongki ini melihat yang mengendarai andong tersebut itu adalah sosok pocong, dan pocong itu tersenyum kepada si Yongki ini sambil mengeluarkan air liur yang sangat banyak. Di situ pocongnya bilang, "Ayo ikut aku." Karena melihat pocong itu sangat menyeramkan dan bilang seperti itu kepada Yongki, si Yongki ini pun teriak-teriak di situ. Si Yongki ini teriak-teriak, akhirnya membangunkan si Rian ini dan dibangunkan sama Rian. Yong, bangun Yong, bangun. Kamu kenapa?" Si Yongki ini hanya bisa teriak-teriak, "Ah, ah, ah." Di situ si Rian pun ini berusaha untuk membangunkan dari si Yongki ini, tapi Yongki ini benar-benar tidak mau bangun. Nah, waktu itu si Rian ini coba untuk membacakan doa ayat kursi kepada si Yongki ini. Akhirnya dibacakanlah ayat kursi ini kepada si Yongki tersebut, dan Yongki ini pun membuka matanya. Yongki pun sangat ketakutan atas mimpinya tersebut, dan Yongki ini mendadak demam, panas, pucat karena ketakutan banget dengan apa yang dialaminya, seolah-olah semuanya itu nyata. Di sini Rian mengambilkan minum kepada si Yongki tersebut dan menenangkan si Yongki tersebut. Tapi Yongki ini masih panas. Akhirnya si Rian ini berusaha untuk mencari obat yang ada di tasnya. Nah, di situ kebetulan ada obat penurun demam, dikasihkanlah ke Yongki ini. Nah, di situ Yongki pun udah mulai tenang dan tidur. Keesokan harinya si Yongki ini masih belum reda demamnya. Jadi si Yongki ini mendadak sakit karena peristiwa tadi malam itu. Akhirnya si Rian ini bilang kepada Yongki, "Ya udah Yong, kamu mending gak usah masuk kerja dulu. Kamu kutinggal gak apa-apa kan?" Si Yongki cuma menganggukkan kepalanya. Dan akhirnya si Rian pun berangkat lagi ke rumah makan tersebut untuk bekerja seperti biasa. Nah, seperti biasa pagi itu Rian ini memang selalu sarapan di dekat kosnya tersebut. Di situ ada sebuah warung dan biasanya di situ banyak orang-orang juga yang sudah membeli sarapan di situ sekaligus ngopi, ngobrol sebelum bekerja. Nah, di situ ada lelaki tiba-tiba tanya, "Loh Mas, Masnya ini kerja di rumah makan itu?" Akhirnya Rian pun menjawab, "Loh Mas kok tahu?" "Ya tahu toh Mas, orang bajunya itu loh Mas pakai itu loh ada namanya," gitu. "Oh iya ya Mas, saya lupa," gitu. Akhirnya si pria itu memperkenalkan dirinya, namanya ini Sony. Nah, Sony ini bercerita kepada si Rian ini, "Mas, mohon maaf sebelumnya. Saya ini sudah pernah kerja di situ Mas." Gitu. "Oh iya, kenapa Mas?" Gitu. "Saya cuma mau ngingetin aja Mas, kalau kerja di rumah makan tersebut hati-hati, apalagi kepada Pak Ade di situ." "Loh kenapa Mas?" Gitu. "Nggak apa-apa, pokoknya Masnya ini hati-hati aja. Kalau dirasa ada yang aneh, mending Masnya langsung keluar kerja aja dari situ. Karena memang rumah makan itu sudah terkenal Mas. Cari orang karyawan terus, karena karyawan ini
keluar masuk. Nggak cuma itu mas, bahkan beberapa karyawan di situ itu ada yang meninggal di situ. Nggak tahu kenapa, tapi memang sering. Saya juga pernah kerja di situ mas. Tapi karena waktu itu ada teman kerja saya di situ itu yang meninggal, saya memutuskan untuk keluar karena saya takut. Oh, gitu ya mas. Kok saya baru denger ya? Nah, itu yang diucapkan oleh Rian. Akhirnya si Rian ini pun, nah di situ setelah ngobrol-ngobrol, si Rian ini pun pamit karena memang waktu itu sudah waktunya untuk masuk kerja. Nah, di situ si Rian bekerja beraktivitas seperti biasa. Pada waktu itu malam hari ketika rumah makan ini mau tutup, ya seperti biasa Rian ini beres-beres dan bersiap untuk pulang. Nah, ketika Rian ini beres-beres di rumah makan tersebut, si Rian ini masih kepikiran dengan apa yang diucapkan oleh pria yang ditemuinya tadi waktu di warung. Nah, di situ si Rian ini terus memikirkan hal tersebut. Sampai pada waktu itu Rian ini mendengar suatu teriakan dari arah dapur. Dan kebetulan memang ada dua temennya itu yang di dapur. Nah, di situ Rian pun ini langsung lari masuk ke dalam dapur. Dilihatnya, dua temennya ini sudah teriak-teriak gak karuan dan salah satu ini kesurupan. Jadi waktu itu si salah satu temennya ini kesurupan dan akhirnya dari situ mereka pun kalut, gak tahu apa yang harus dilakukan. Waktu itu Rian cuma berinisiatif untuk membacakan doa. Pada waktu itu juga Rian ini juga gak pernah mengalami situasi tersebut, tapi memang keadaan itu mereka hanya tinggal bertiga di situ. Si Rian ini berusaha untuk membacakan doa, membacakan ayat kursi sebisanya, dan temennya yang kesurupan ini pun bilang, "Jangan ikut campur kalau kamu gak mau celaka." Akhirnya didoakan terus sama Rian sama temennya ini. Akhirnya temennya yang kesurupan ini pun akhirnya pingsan, jatuh pingsan. Waktu itu digotonglah mereka keluar, ditutuplah rumah makan tersebut. Akhirnya ditunggu beberapa lama, temennya ini akhirnya sadar dan mulai sadar, hanya mengeluh pusing. Akhirnya si Rian dan temennya yang satu ini mengantarkan temennya yang sakit itu atau yang habis kesurupan itu untuk pulang. Diantarlah pulang ke rumahnya. Nah, setelah itu mereka pun pamit untuk pulang. Ketika di depan itu, di situ temennya ini mengenalkan dirinya kalau namanya itu adalah Akbar, sedangkan yang baru saja diantar itu namanya adalah Zoki. Mereka juga baru di situ. Kebetulan memang si Rian ini belum sempat kenalan sama mereka karena baru beberapa hari kerja di situ. Jadi setelah berkenalan, si Akbar ini pun ngajakin ngopi karena pengen ada sesuatu yang diobrolin. Akhirnya si Rian dan Yongki ini pun mencari warung kopi terdekat di situ dan mutusin untuk mereka pun ngobrol di warung kopi tersebut. Dan si Akbar ini bercerita sama seperti apa yang dialami oleh Rian dan Yongki ketika mereka interview si Zoki sama si Akbar ini. Mereka juga ditanya weton, tapi waktu itu Akbar ini tidak mau mengatakan weton kelahirannya, sedangkan si Zoki ini memberitahu weton kelahirannya itu kepada Pak Ade sewaktu interview. Nah, dari sinilah mereka ini semakin penasaran dengan apa yang terjadi, keanehan-keanehan yang terjadi di rumah makan tersebut. Di sini si Akbar ini cerita sewaktu mereka ini teriak-teriak di dalam dapur. Waktu itu mereka berdua ini memang melihat pocong. Pocong itu di atas panci dan pocongnya ini mengeluarkan liurnya ke dalam panci tersebut. Nah, di situ mereka ini kaget dan berteriak-teriak. Akhirnya si Zoki ini pun kesurupan setelah melihat kejadian tersebut. Dari sini si Rian pun ini juga bercerita tentang apa yang dialami oleh Yongki. Ketika si Rian ini bercerita tentang apa yang terjadi pada Yongki, akhirnya si Rian ini baru ingat, oh iya ternyata si Yongki ini dia ini lagi sakit di kos sendirian dan gak tahu keadaannya seperti apa. Waktu itu akhirnya diajaklah si Akbar ini untuk ke kosnya sekaligus untuk melihat keadaan dari Yongki tersebut.
Nah, ketika mereka sampai ke dalam kos, ternyata ketika dibuka, di situ Yongki ini sudah tidak sadarkan diri, wajahnya pucat dan hanya mengigau, seperti ketakutan melihat sesuatu. Mereka pun nggak tahu apa yang harus dilakukan di situ. Si Rian ini berusaha untuk mencari informasi tentang keluarganya dari si Yongki tersebut melalui HP-nya, tapi HP-nya tersebut dikunci. Jadi si Rian ini nggak bisa menghubungi siapa-siapa aja yang ada di situ, nggak bisa. Akhirnya mereka berdua pun berinisiatif untuk membawa si Yongki ini pulang, karena kebetulan memang rumah Yongki ini di Madiun, yang hanya sekitar perjalanan itu sekitar kurang lebih 2 jam kalau dari area kos tersebut. Mereka pun panik dan si Akbar ini bilang, kita cari bantuan aja, kita cari bantuan orang terdekat yang mau ngantar atau seenggaknya pinjam mobilnya untuk mengantar si Yongki ini pulang. Akhirnya si Akbar ini keluar dan mencari pertolongan di situ. Kebetulan memang di depan situ memang sedikit ramai karena memang jalan raya. Nah, di situ ada warung yang biasanya digunakan si Rian untuk sarapan, di situ masih ramai. Akhirnya ada beberapa warga ini yang berusaha untuk menolong, datang ke kosnya si Rian tersebut dan melihat kondisi dari Yongki tersebut. Nah, di situ ternyata salah satu orang itu adalah si Sony itu, dan si Sony ini mau membantu. Si Sony ini meminjam mobil dari saudaranya hanya untuk mengantar mereka bertiga ini untuk pulang. Jadi saat itu berangkatlah mereka bertiga ini, si Sony, si Akbar, si Rian sama si Yongki ini. Mereka berempat berangkat dari tempat tersebut menuju ke Madiun. Di situ Yongki sudah lemas sekali, lemas, panas dan sangat pucat. Di situ mereka pun sangat ketakutan karena takut terjadi apa-apa kepada si Yongki ini. Nah, si Sony ini bilang, semoga aja kita bisa menyelamatkan si temenmu ini, karena ini udah parah banget. Di dalam perjalanan tersebut, si Yongki ini hanya terus mengigau, teriak-teriak gak jelas. Nah, waktu itu mereka ini melewati jalan hutan di situ. Ketika melewati jalan hutan tersebut, si Sony ini sangat kaget karena melihat di belakang itu ada sosok pocong yang terbang dan itu mengejar mereka. Dan pocong itu pun terus mengejar di situ. Bahkan si Akbar sama si Rian ini pun sangat ketakutan ketika mereka menoleh ke belakang. Memang ada sosok pocong itu yang mengejar. Di situ mereka sangat ketakutan sekali di malam itu, apalagi itu melewati jalan hutan-hutan yang sangat sepi. Mereka semua ini sangat ketakutan dan hanya bisa berdoa. Dan akhirnya mereka pun terus berdoa di situ sampai pada suatu saat terlihat Sony ini melihat di depan itu seperti ada cahaya. Dan dilihatnya ternyata di situ ada sebuah mobil truk di situ. Di sini mereka sangat lega karena melihat ada pengemudi lain juga yang melewati hutan tersebut. Nah, pada waktu itu si Akbar ini bilang, kita minta bantuan aja sama pengemudi truk tersebut. Akhirnya si Sony ini pun menghentikan mobilnya dan turun dari mobil. Di situ berusaha untuk melambaikan tangannya dan mobil itu pun berhenti. Akhirnya si Sony ini memberanikan diri minta tolong kepada sopir tersebut, dan akhirnya sopir tersebut ini mau membantu mereka untuk menemani mereka dari belakang karena mereka semua ini takut pocong tersebut. Ditemanilah oleh sopir ini nyampe perbatasan masuk ke Madiun, dan di situ jalan sudah mulai ramai lagi. Dan akhirnya di situ si mereka ini berterima kasih kepada sopir tersebut dan sopir itu pun melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka pun mencari-cari alamat dari keluarga Yongki ini melalui KTP dari Yongki itu. Setelah dicari-cari, mereka pun akhirnya sampai ke rumah dari keluarga Yongki ini. Di situ mereka pun turun dan mengetuk pintu. Akhirnya ditanya sama seorang bapak-bapak, cari siapa nak? Pak, ini kami temennya Yongki gitu. Loh iya, kenapa sih Yongki nak? Apa benar ini rumahnya Yongki? Iya, ini saya bapaknya. Pak, itu Pak, Yongki lagi sakit Pak di dalam. Waktu itu diboponglah Yongki ini masuk ke dalam. Di situ orang tuanya sangat kaget sekali dengan kondisi Yongki ini. Diceritakanlah semua sama teman-temannya itu terkait apa yang terjadi
kepada Yongki ini. Dan si bapaknya Yongki ini pun keluar memanggil Ustadz yang mengerti tentang hal-hal seperti itu. Setelah itu mereka pun balik ke rumah dan melihat kondisi dari Yongki tersebut, si Pak Ustadz ini pun membacakan doa sambil meruqyah dari Yongki tersebut. Setelah beberapa lama dibacakan doa sama Pak Ustadz tersebut dengan ayat-ayat suci, akhirnya si Yongki ini pun sadar. Pak Ustadz ini pun bilang, biarkan Yongki ini istirahat, ayo kita keluar. Nah, setelah keluar, Pak Ustadz pun bercerita tentang semua apa yang dialami oleh Yongki ini. Dan ternyata Pak Ustadz ini bilang kalau Yongki ini memang dijadikan tumbal. Nah, dari situ Pak Ustadz ini bilang memakan cukup waktu lama untuk menyelesaikan masalah ini. Cuman sementara waktu Yongki ini biar di sini dulu, biar saya tangani dulu. Ada beberapa tahap yang memang harus dilakukan oleh Ustadz tersebut. Si Ustadz ini pun berpesan kepada Akbar dan Rian yang masih bekerja di rumah makan tersebut untuk segera keluar dari pekerjaan tersebut demi keselamatan dari mereka sendiri. Nah, di sini pun Pak Ustadz pun langsung pamit pulang. Di situ orang tuanya Yongki ini sangat berterima kasih kepada teman-temannya itu, karena memang kalau teman-temannya ini nggak cepat membawa Yongki ini pulang, bisa dipastikan Yongki ini akan menjadi korban. Nah, dari situ si bapak dari Yongki ini menyuruh teman-temannya itu untuk menginap karena keadaan sudah malam dan kasihan mereka semua ini pasti kecapean dengan semua yang terjadi itu. Akhirnya mereka pun ini menginap di rumah Yongki. Keesokan harinya Yongki ini mulai sadar tapi masih lemes seperti orang sakit. Wajahnya juga masih pucat. Dan di situ mereka ini berpamit untuk balik lagi ke daerahnya masing-masing. Nah, dari situ akhirnya mereka bertiga, si Akbar, Sony, sama si Rian ini balik lagi ke kosan Rian tersebut. Nah, setelah sampai di kosan tersebut, si Sony ini bilang ke mereka berdua untuk mereka berdua ini agar segera pulang aja, udah nggak usah kerja lagi di situ, nggak usah ngajuin resign, jadi langsung pulang aja demi keselamatan masing-masing. Nah, di situ pun Sony pun ini pamit. Tak lupa juga si Akbar dan si Rian ini mengucapkan terima kasih sekali kepada si Sony ini, karena si Sony ini benar-benar berjasa buat mereka, terutama buat si Yongki. Nah, setelah itu si Rian ini memutuskan untuk pulang lagi ke Jawa Tengah, sedangkan si Akbar ini juga pulang ke rumahnya sendiri dan memutuskan untuk tidak mau lagi bekerja di situ dan keluar begitu saja. Nah, ketika si Rian ini sudah pulang ke Jawa Tengah, si Rian ini mendapatkan telepon dari Akbar. Waktu itu Akbar bilang kepada si Rian kalau si Zoki ini meninggal. Jadi si Akbar ini mendapatkan kabar dari ibunya si Zoki. Ibunya Zoki ini bercerita kalau setelah diantar oleh Akbar dan Rian malam itu, si Zoki ini tiap hari ini mengigau terus dan badannya sangat panas. Sempat dibawa ibunya ini ke rumah sakit, tapi si Zoki ini sudah tidak tertolong lagi. Nah, inilah yang diceritakan oleh ibunya Zoki kepada Akbar. Nah, dari sini si Rian ini sangat kaget mendengar berita tersebut. Akhirnya si Rian ini tanya ke Akbar, "Loh Bar, kamu gak tahu kabarnya si Yongki gimana?" Si Akbar menjawab, "Gak tahu aku gak pernah ngubungi si Yongki, aku kan gak punya nomornya si Yongki. Coba kamu tanya keadaannya." Nah, waktu itu akhirnya Rian pun telepon ke Yongki ini. Nah, di situ diangkat dan ternyata yang mengangkat itu adalah si Yongki. Dan di situ Yongki ini berterima kasih sekali kepada si Rian dan Akbar karena sudah menolongnya. Karena Yongki ini dikasih tahu oleh bapaknya bahwa yang menyelamatkannya adalah si Akbar dan si Rian ini. Nah, di situ Yongki bercerita tentang hal-hal yang terjadi
Di sini Rian pun sangat lega karena Yongki ini sudah kembali seperti semula. Nah, inilah yang diceritakan oleh Rian kepada kami. Semoga teman-teman semuanya ini bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Dan di kesempatan malam ini kita akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh teman-teman kami yang bernama Ardian. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Rian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Cerita ini dikirimkan oleh teman kami yang bernama Ardian. Jadi cerita ini berkisah di sekitar tahun 2008. Seperti biasa kita akan cerita dulu background dari Ardian ini seperti apa. Jadi Ardian ini tinggal di suatu daerah, tepatnya itu di ujung Pulau Jawa Timur, di Banyuwangi, Jawa Timur. Ardian ini adalah seorang anak yang pintar, anak yang rajin. Dia selalu berprestasi di sekolahnya, dan pada saat itu si Ardian ini mendapatkan beasiswa untuk masuk perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Nah, pada saat itu si Ardian ini berembuk kepada ayahnya terkait beasiswa tersebut. Ayahnya ini sangat mendukung dan sangat bangga akan prestasi-prestasi anaknya, apalagi anaknya ini mendapatkan salah satu beasiswa di perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Malang. Tetapi di dalam satu sisi, ayahnya ini juga tidak bisa berbuat banyak atau tidak bisa membantu banyak dikarenakan kondisi keuangan dari keluarga tersebut memang kurang dari cukup, karena profesi ayahnya sendiri hanya seorang petani dan ibunya juga buruh tani. Jadi ayahnya ini tidak bisa membantu banyak. Singkat cerita, si Ardian ini memutuskan untuk pergi ke Kota Malang. Nah, di situ ayahnya ini memberikan sedikit uang untuk Ardian bisa mencari tempat tinggal dan untuk biaya hidup sementara di Kota Malang tersebut. Nah, Ardian ini anaknya sangat mandiri sekali. Jadi segala sesuatunya itu diurusi sendiri oleh Ardian ini, termasuk untuk registrasi kuliah dan lain-lain. Semua prosesnya ini diurusi sendiri karena memang ayahnya dan ibunya ini memang orang yang tidak mengerti hal-hal seperti itu. Jadi semuanya diurusi oleh Ardian sendiri. Pada sewaktu-waktu Ardian ini berkenalan dengan seorang yang sama-sama mahasiswa baru juga, namanya ini Ferdi. Ferdi ini adalah anak orang cukup mampu. Jadi Ferdi ini kuliah dengan jalur mandiri, beda seperti Ardian yang untuk kuliah harus dengan jalur beasiswa. Singkat cerita, semua untuk perkuliahannya ini sudah selesai, prosesnya sudah selesai, tinggal Ardian ini mencari kos terdekat. Kalau bisa memang biayanya itu yang murah karena Ardian sendiri memang tidak punya banyak cukup uang untuk menyewa kos yang harganya tinggi. Dicari-carilah info tentang kos yang disewakan dengan harga yang murah. Akhirnya si Ardian ini mendapatkan salah satu info dari media sosial. Di situ ada disewakan kos murah. Waktu itu harganya itu sekitar 280 per bulan.
Akhirnya didatangilah tempat dari kos tersebut oleh Ardian. Waktu itu ditemui sendiri kepada bapak kosnya di situ. Nah, kosnya ini ada 2 tingkat, dan tempat yang akan ditempati Ardian ini berada di lantai 2. Kalau yang bawah itu semuanya sudah full. Si Ardian pun melihat-lihat isi dari dalam kamarnya tersebut, ruangannya seperti apa. Nah, di situ ada sedikit aneh yang dirasakan oleh Ardian ini. Karena cuaca atau suhu di kota Malang itu tergolong dingin. Tapi ketika masuk di kamar tersebut, si Ardian ini merasa sangat pengap sekali. Jadi seperti kegerahan. Tapi karena memang uang yang dimiliki oleh Ardian ini sangat terbatas dan tidak ada kos lain yang semurah itu, akhirnya Ardian pun sepakat kepada bapak kosnya dan langsung membayar selama setahun penuh, karena memang kebijakan dari bapak kosnya itu harus membayar 1 tahun penuh. Akhirnya pada saat itu juga Ardia pun langsung menempati kos tersebut, karena memang barang bawaan dari Ardian ini juga tidak terlalu banyak. Nah, ketika sudah ditempati itu, Ardian ini baru tahu kalau Ardian ini hanya sendirian di lantai atas. Jadi di lantai atas itu ada 3 kamar dan semuanya ini kosong. Waktu itu hanya Ardian sendiri di lantai tersebut. Tapi untuk lantai bawahnya itu sudah penuh, memang banyak juga anak-anak yang ngekos di situ. Pada waktu itu sekitar sore hari, ketika di bawah itu lagi banyak anak-anak kos di lantai bawah, si Ardian ini berusaha untuk membaur atau memperkenalkan dirinya supaya lebih akrab. Akhirnya di situ dia berkenalan dengan salah satu orang yang bernama Mas Edi. Mas Edi ini mahasiswa juga, tapi semester akhir. Dan pada saat itu Mas Edi ini tanya, "Loh, kamu yang kos di atas itu?" Si Ardian pun menjawab, "Iya mas, saya baru dan nempati kamar yang bagian atas." "Oh, ya sudah, nanti kalau kamu misalkan nggak ada temennya, bawa aja langsung ke kamarku. Kebetulan aku memang sering di kos kok, karena memang aku lah cuma lagi sibuk ngerjain skripsi doang." "Oh iya mas, baik mas, terima kasih. Nanti kita main lagi." Singkat cerita, pada malam pertama waktu itu, si Ardian ini mandi. Waktu itu habis maghrib, Ardian ini mandi, dan memang waktu itu Ardian ini belum sholat maghrib. Ardian ini mandi, setelah selesai mandi, si Ardian ini wudhu dan melanjutkan untuk sholat maghrib di dalam kamarnya tersebut. Pada suatu Ardian sholat ini, Ardian ini mendengar suara-suara yang aneh, seperti orang yang sedang kesakitan. Tapi Ardian pun berusaha untuk khusyuk sholat dan menyelesaikan sholatnya. Ketika Ardian sudah selesai selesai sholat, Ardian ini berzikir seperti biasa yang dilakukannya. Nah, pada saat itu terlihat sesuatu yang aneh di bawah kolom tempat tidurnya. Seperti ada bayangan atau seperti ada yang bergerak-gerak di situ. Ardian pun tidak memperdulikan hal itu dan fokus untuk menyelesaikan zikirannya. Ketika semuanya sudah selesai, si Ardian ini rebahan waktu itu. Rebahan mungkin karena Ardian ini juga capek seharian keliling ke sana kemari. Akhirnya Ardian ini rebahan. Pada saat rebahan itu, seperti ada yang mencakar-cakar di bawah ranjang tempat tidurnya. Tidak hanya hal itu, Ardian pun mendengar suara seperti orang yang menggigit sesuatu, seperti kayak di bawah tempat tidurnya. Akhirnya si Ardian pun ini dicek
di kolom tempat tidurnya dan ternyata tidak ada apa-apa di situ. Nah, di situ Ardian ini kehilangan moodnya, akhirnya turun ke bawah ke tempatnya Mas Edi, dan pada saat itu Mas Edi pun ada di dalam kamarnya sambil beliau mengerjakan skripsi. Dan waktu ditanya, "Mas sibuk mas?" "Enggak, masuk aja, nggak apa-apa, santai aja kok." "Oh iya," gitu. "Gimana, ada melihat sesuatu yang aneh nggak di atas?" Mas Edi ini berucap seperti itu. Dan akhirnya si Ardian pun ditanya, "Loh mas, emang kenapa mas? Apakah ada sesuatu di atas?" Mas Edi pun menjawab, "Ya enggak sih, cuman biasanya kalau memang anak-anak baru, apalagi di atas itu pasti digangguin. Tapi aku percaya kok kalau kamu ini orangnya pemberani." Begitu yang diucapkan Mas Edi. Nah, mereka pun ngobrol-ngobrol di situ sambil main gitar, nyantai-nyantai, dan nggak terasa waktu itu jam 10 malam. Akhirnya si Ardian ini pun pamit, "Mas, ya udah saya balik dulu ya. Besok mau ke kampus pagi-pagi soalnya." "Oh ya, ya sudah, kalau gitu." Akhirnya si Ardian pun ini balik ke atas. Waktu naik tangga ke atas, di situ lampu teras kosnya ini tiba-tiba itu mati hidup, mati hidup, mati hidup. Dan di situ si Ardian ini pun mulai sedikit merinding atas kejadian tersebut. Tapi diabaikan sama Ardian karena Ardian ini merasa, oh itu mungkin memang lampunya mau mati atau seperti apa. Si Ardian pun akhirnya masuk kamarnya, dan si Ardian ini siap-siap wudhu lagi untuk melakukan sholat isya, karena memang Ardian ini tadi belum melakukan sholat isya. Nah, singkat cerita, setelah sholat isya, Ardian pun ini beranjak untuk tidur, dimatikan semua lampunya, dan Ardian pun rebahan di atas ranjangnya itu. Nah, terdengar lagi suara bunyi seperti gigi yang menggigit itu. Nah, seperti itu. Ardian ini pun cuek, nggak mempedulikan. Ardian pun berdoa dan mulai beranjak untuk tidur. Ketika Ardian ide udah mulai terlelap, tiba-tiba Ardian ini ada yang mendorong dari bawah ranjangnya itu. Prak, prak, prak. Nah, di situ Ardian ini sangat kaget. Dilihatnya ke kolom tempat tidurnya itu, dan yang ternyata di bawahnya itu ada sosok pocong yang giginya ini mengeluarkan busa sambil Ardian pun di situ pun lemas dan langsung pingsan di situ. Nah, bangun-bangun ini sudah pagi hari. Akhirnya Ardian pun ini bangun, kepalanya ini sakit mungkin karena terbentur lantai. Nah, pada saat itu Ardian ini mikirkan kejadian tadi malam itu beneran atau enggak. Akhirnya Ardian pun ini ketakutan dan langsung mandi dan berangkat ke kampus. Akhirnya sesampai di kampus, Ardian pun ini bertemu dengan Ferdi karena temannya itu hanya Ferdi itu. Nah, akhirnya Ardian ini bercerita tentang kejadian-kejadian yang dialami itu kepada Ferdi. Si Ferdi ini bilang, "Ya udah, nanti kalau misalkan kamu takut, kamu bisa main ke kontrakanku," karena kebetulan memang si Ferdi ini menyewa sebuah kontrakan. Dan juga si Ferdi ini menawarkan diri kalau memang Ardian ini takut, bisa saja Ferdi ini nginep di kosnya tersebut, di kosnya Ardian tersebut. Si Ardian pun menjawab, "Udah, nggak usah, nggak apa-apa kok, aman. Ya mungkin pengenalan aja karena aku kan penghuni baru di situ." "Oh ya sudah, kalau memang kamu berani. Tapi kalau misalkan butuh teman, telepon aja," kata Ferdi seperti itu. Di malam kedua, si Ardian ini pun sebenarnya ingin bertemu dengan Mas Edi, tapi Mas Edi waktu itu memang belum pulang karena mungkin ada kesibukan di luar. Jadi Ardian ini pun hanya stay di dalam kamarnya tersebut.
Akhirnya dilihatnya pun ke bawah dan ternyata ada beberapa anak kos lain di situ. Iseng-iseng si Ardian ini pun ikut kumpul, ikut ngobrol, ikut nyantai. Karena memang Ardian ini pun sedikit takut di atas sendirian. Jam 10 malam pun Ardian ini berusaha untuk balik karena memang sudah merasa mengantuk juga. Akhirnya Ardian ini pamit ke teman-teman kos di lantai bawah dan akhirnya Ardian pun naik tangga seperti biasa dan masuk kamarnya. Ardian ini pun ketika masuk kamarnya itu agak takut dengan kejadian semalam itu, dan akhirnya Ardian pun ini memutuskan untuk memutar musik untuk menghilangkan rasa takutnya itu sambil rebahan di atas kasur. Nah, lama-kelamaan si Ardian pun ini mulai tertidur. Tapi pada saat Ardian tertidur itu, tiba-tiba ada sosok pocong yang menjatuhkan dirinya ke arah Ardian tersebut. Jadi pocongnya ini jatuh menimpa si Ardian, dan muka dari si pocong itu bertatapan langsung dengan si Ardian ini. Pocong itu pun bibirnya mengeluarkan busa, matanya melotot dan mengeluarkan suara oh. Di situ Ardian pun ini nggak bisa bergerak sama sekali, teriak pun tidak bisa, hanya bisa melihat sosok pocong itu yang berada di depan mukanya secara langsung. Akhirnya Ardian pun ini pasrah dengan apa yang terjadi. Ketika pasrah itulah tiba-tiba badannya ini bisa bergerak dan semuanya itu hilang, seperti ini mimpi atau enggak. Tapi Ardian pun ini sudah keringat dingin, sudah sangat ketakutan sekali. Pada waktu itu Ardian ini akhirnya memutuskan untuk keluar kamar. Pada saat Ardian ini membuka pintu, ternyata pintunya ini terkunci, macet, gak bisa dibuka. Dan pada saat itu, dari balik kamar mandi dalam kamarnya itu, ada yang menggedor-gedor di dalamnya. Duk, duk, duk. Ardian pun ini semakin takut karena tidak ada orang lain selain Ardian yang berada di rumah tersebut. Apalagi di kamar mandi itu ada sosok yang mengetok itu. Ardian pun ini ketakutan. Ardian teriak-teriak dan akhirnya ada beberapa anak kos lantai atas itu yang mendengar teriakan dari Ardian, dan akhirnya mereka pun ini membantu Ardian. Loh, ada apa mas? Ada apa mas? Ada apa? Saya kekunci mas, tolong mas, tolong mas. Akhirnya dibukakanlah, tapi tidak bisa, pintu ini benar-benar macet. Dan waktu itu setelah berapa lama pintu ini pun akhirnya bisa terbuka. Ardian pun di situ pun lari karena saking ketakutannya. Terus ditanya sama teman-teman kos yang lantai bawah itu, udah mas, yuk mas, tidur di bawah aja, di kosku nggak apa-apa. Akhirnya Ardian pun ini tidur di kos anak lantai bawah tersebut pada malam itu, karena memang Ardian ini sangat ketakutan sekali. Pada waktu itu Ardian pun tidak bisa tidur, dan waktu itu ditemani oleh anak-anak penghuni bawah itu. Akhirnya mereka ini pun cerita tentang apa yang terjadi sebenarnya di kamar Ardian dan juga di lantai atas tersebut. Jadi temannya ini bercerita kalau sebenarnya dahulu itu tidak ada sama sekali teror-teror semacam itu, apalagi di lantai atas. Dulu kos ini tuh penuh ramai. Nah, semua ini terjadi itu pada sekitar tahun 2006. Waktu itu ada penghuni di kamarnya Ardian itu bunuh diri di situ. Seorang lelaki yang mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun serangga. Sejak kejadian dari bunuh diri tersebut, banyak penghuni-penghuni lantai atas yang awalnya dulu penuh ini diteror oleh sosok pocong dan diketuk pintunya, keran kamar mandi yang terbuka sendiri. Banyak hal yang terjadi di atas itu, termasuk
dialami oleh lantai bawah, karena terkadang penghuni lantai bawah ini mendengar seperti di lantai atas itu ada yang meloncat-loncat, bluk bluk bluk. Tapi karena yang lantai bawah ini udah biasa, jadi tidak mengabaikan hal tersebut. Hal itulah yang diceritakan oleh teman di lantai bawah ini kepada Ardian. Mendengar hal itu, Ardian pun ini semakin ketakutan dan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Karena memang si Ardian ini sudah tidak punya uang lagi. Uang yang kemarin itu sudah dibayarkan oleh Ardian kepada bapak kos tersebut selama 1 tahun. Dan ketika Ardian memutuskan untuk keluar kos, berarti uang tersebut akan hangus. Dari sini Ardian sangat bingung, dan gak mungkin juga Ardian ini meminta kepada kedua orang tuanya, karena memang orang tua Ardian ini kondisinya seperti itu. Keesokan harinya Ardian pun ke kampus dan menceritakan semua permasalahan yang dihadapi ini kepada Ferdi. Nah, dari situ Ferdi pun ini membantu Ardian, karena memang Ferdi ini memang anaknya orang cukup mampu. Dan akhirnya si Ferdi ini pun mengajak Ardian untuk tinggal bersama di dalam kontrakannya tersebut, karena memang kontrakannya Ferdi juga ada 1 kamar yang kosong dan semuanya sudah disewa oleh Ferdi itu, satu rumah itu. Akhirnya si Ardian pun ini sangat senang mendengar hal itu, dan Ardian pun ingin sekali mengemasi barang-barangnya, langsung berpindah dari kos tersebut. Ardian pun beraktivitas seperti biasa dan Ferdi, dan pada saat itu memang kegiatan kampus sangat padat, hingga pada saat itu si Ardian ini pulang dari kampus itu cukup malam. Nah, pada saat itu Ferdi bilang, "Kamu berani ngemasi barang-barangmu sendiri ke kos itu. Kalau kamu gak berani, ayo biar aku temenin sekalian." Si Ardian pun ini sebenarnya sangat tidak enak, karena Ferdi udah terlalu baik dan banyak merepotkan Ferdi. Tapi karena memang Ardian ini sangat takut, akhirnya Ardian pun mau ditemani oleh Ferdi untuk mengemasi barang-barangnya yang ada di kos tersebut. Akhirnya pada saat itu sampailah mereka di kos tersebut pada sekitar jam 8 malam. Pada saat itu mereka melewati lantai bawah dan di situ ada teman-teman yang lain. Si Ardian sama si Ferdi ini pun menegur teman-teman itu dan lanjut untuk naik ke atas. Ketika naik ke atas, tidak ada hal aneh yang terjadi di situ. Akhirnya dibantulah di situ oleh Ferdi mengemasi barang-barangnya. Pada saat mengemasi barang-barang tersebut, tiba-tiba lampu di dalam kosnya itu tiba-tiba mati. Nah, di situ si Ardian ini langsung teriak, lari, karena memang sudah trauma dengan kejadian-kejadian yang dialami di kos tersebut. Di situ tinggal Ferdi sendirian di situ. Dan akhirnya si Ferdi pun ini mengeluarkan HP-nya dan membuka aplikasi senternya. Ketika disenderi ke arah depan, di situ ada sosok pocong, yang di situ pocongnya ini mengeluarkan busa seperti apa yang dilihat oleh Ardian. Nah, dari situ si Ferdi ini pun melempar HP-nya. Ferdi ini langsung lari keluar kamar. Nah, di situ teman-teman lantai bawah ini karena mendengar suara-suara keributan di atas, teman-teman lantai bawah pun ini menuju ke atas, dan di situ dilihatnya mereka berdua ini sangat ketakutan di situ. Akhirnya diajak turun ke bawah, terus dikasih minum di situ mereka berdua. Setelah itu, setelah tenang, semuanya tenang, terus ditanya, "Loh, apa yang terjadi di atas?" "Ada pocong, Mas. Kami ingin mengemasi barang-barang kami, Mas. Kami pengen keluar dari kos itu. Saya nggak mau lagi tinggal di kos itu." Dan akhirnya teman-teman lantai bawah pun ini membantu Ferdi dan Ardian ini untuk mengemasi barang-barangnya. Ditemanilah mereka ke atas, dan di situ anehnya lampunya ini sudah menyala lagi seperti normal. Di situ ada sekitar 7 orang di situ, semuanya ini masuk ke dalam kamar ikut untuk mengemasi barang-barang dari Ardian tersebut. Nah, setelah kejadian itu datanglah Mas Edi. Mas Edi ini
Kaget, "Loh, mau kemana?" Ardian pun menjawab, "Saya mau pindah kos mas, saya udah gak kuat di sini." Dan si Mas Edi pun menjawab, "Oh ya sudah kalau gitu. Sebenarnya aku tuh mau cerita sama kamu, cuman takut kamu takut. Jadinya aku memang gak cerita apapun yang ada di situ. Maaf ya aku gak cerita banyak." "Gak apa-apa mas, tapi memang bener aku udah gak berani lagi tinggal di situ." "Oh ya sudah kalau gitu. Nah terus ini mau pindah kemana?" "Saya mau sementara ke kontrakannya temenku ini." "Oh ya sudah kalau gitu." Akhirnya si Ardian pun pergi tanpa berpamitan juga ke bapak kosnya, karena Ardian ini benar-benar takut sekali dengan kejadian-kejadian yang dialaminya selama di kos tersebut. Cerita inilah yang dibagikan oleh Ardian pada kami. Ardian ini sangat bersyukur karena di posisi seperti itu masih ada teman yang mau membantunya di saat kesusahan, yaitu Ferdi. Sampai cerita ini dikisahkan, Ardian sudah nggak tahu lagi tentang kondisi kos tersebut seperti apa. Semoga dengan kisah ini teman-teman semuanya ini bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Dan di kesempatan malam ini kita akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh teman-teman kami yang bernama Sela. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang, dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Cerita kali ini dikirim oleh teman kami yang bernama Sela. Sela berpesan kepada kami untuk menyamarkan semua tempat dan karakter-karakter yang ada di sini karena ini menyangkut dengan keluarganya si Sela ini. Cerita ini berlatar belakang di sekitar tahun 2003. Waktu itu si Sela ini masih berusia 16 tahun. Si Sela ini mempunyai seorang sepupu yang bernama Septa, yang juga seumuran dengan si Sela ini. Jadi cerita ini akan mengisahkan tentang Septa dan ayahnya. Septa ini masih keluarga dengan Sela. Lebih tepatnya ini, si Septa ini adalah anak dari adiknya ibunya si Sela ini. Jadi statusnya mereka ini bersepupuan. Si Septa ini hanya tinggal bersama dengan ayahnya dikarenakan ibunya memang sudah meninggal sejak Septa ini masih berusia 3 tahun. Jadi Septa ini hanya diasuh oleh ayahnya yang sangat mencintai Septa ini. Nama ayahnya adalah Pak Arto. Pak Arto ini seorang duda. Beliau seorang yang sangat bekerja keras. Beliau memiliki usaha sendiri, suatu toko. Kalau di kampung itu dibilang toko kelontong. Jadi Pak Arto ini menjual bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras. Pak Arto ini pun juga menjual rokok, bensin eceran, dan mayoritas memang sedikit lengkap barang-barang di tokonya itu, meskipun tokonya ini sangat kecil. Pak Arto ini orangnya sangat semangat, orangnya sangat bersemangat, orangnya sangat gigih untuk membesarkan anaknya sendiri. Si Sela bercerita kalau toko kecilnya itu memang sangat ramai di situ, karena memang di daerah tersebut hanya sedikit orang yang menjual kebutuhan-kebutuhan pokok seperti itu, termasuk Pak Arto ini. Bukan hanya itu, Pak Arto ini dikenal sebagai orang yang sangat ramah dan orang yang senang membantu. Ini terbukti ketika orang-orang yang belanja di tempat Pak Arto ini, mereka ini banyak yang berhutang kepada Pak Arto. Tapi Pak Arto dengan sabar melayani dan
Tidak juga Pak Arto ini menagih hutang-hutang dari para pelanggannya tersebut. Nah, suatu hari Pak Arto ini mempunyai penyakit. Jadi beliau ini mempunyai penyakit yang diderita cukup lama dan mulai sedikit parah. Pak Arto ini menderita sakit paru-paru, yang Pak Arto ini sering merasakan batuk-batuk. Dan di situ pun si Septa ini juga membantu ayahnya untuk berjualan di toko, karena memang kondisi ayahnya tersebut mulai sedikit sakit-sakitan. Sekian lama berjalan, warungnya ini sedikit sepi atau tokonya ini sedikit sepi, karena memang waktu itu orang-orang ini lebih memilih belanja ke lain. Mungkin karena merasa punya hutang kepada Pak Arto, jadi warga-warga yang merasa punya hutang ini enggan untuk berbelanja ke tokonya Pak Arto ini, dikarenakan mungkin belum bisa membayar hutang-hutangnya. Pada sewaktu-waktu si Septa ini melihat ayahnya termenung sendiri di depan rumah dan bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ya?" Ayahnya ini sambil batuk-batuk ngomong kepada si Septa ini, "Tokonya sekarang sepi, Nduk. Gimana ini? Gimana caranya dapat uang supaya kamu ini bisa lanjut kuliah lagi?" Ayah ini juga takut kalau misalkan ayah nggak lama lagi diambil, hidupmu nih gimana? Kamu sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Ayah nggak boleh ngomong gitu ya, gitu loh. Ayah pasti sembuh kok. Iya, amin. Orang-orang ini juga kok tega, punya hutang nggak mau bayar, malah belanja di tempat lain. Nah, di sini Septa pun coba untuk menenangkan ayahnya dan mengajak ayahnya masuk untuk segera makan dan minum obat. Beberapa waktu kemudian ayahnya ini sakitnya semakin parah. Waktu itu dibawalah sama Septa ini ke rumah sakit dan sempat dirawat beberapa hari di sana. Di situ pun si Septa ini juga ditemani oleh keluarga dari Sela tersebut, karena memang keluarganya hanya tinggal Sela dan ayah ibunya itu. Dan akhirnya pada suatu malam ayahnya pun harus menghembuskan nafas terakhirnya karena memang sakit yang dideritanya itu cukup parah. Dan akhirnya di sini Septa sangat sedih. Tidak banyak yang bisa dilakukan Sela, hanya sekedar untuk menemani si Septa tersebut agar si Septa ini kuat menerima semua kenyataan ini. Dan singkat waktu semua prosesi pemakaman semuanya digelar, dibantu oleh keluarganya Sela. Hingga waktu itu di malam pertama ketika diadakan tahlilan di rumah Septa ini, semuanya ini diurusi sama ayah dan ibunya Sela, karena memang si Septa ini sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tahlilan malam pertama pun digelar. Di situ warga ini pada antusias karena memang sosok dari Pak Arto ini orangnya sangat ramah, suka membantu dan terkenal baik kepada tetangga-tetangga. Jadi mereka semua ini antusias untuk tahlilan di hari pertama tersebut. Kejadian aneh pun mulai terjadi. Jadi pada saat itu setelah tahlilan hari pertama ini digelar, di situ ini terdengar suara batuk. Seketika orang-orang yang lagi ngobrol asik di situ ini terkejut karena mendengar suara
batuk tersebut karena mereka ini tahu betul kalau memang suara itu seperti suaranya Pak Arto ini. Karena di semasa hidupnya semenjak beliau ini sakit paru-paru tersebut, beliau ini memang sering batuk-batuk seperti itu. Nah, di sini pun ayah dan ibunya Sheila itu mendengar hal tersebut dan suara itu terdengar dari dalam kamarnya Pak Arto. Selang beberapa saat pun warga-warga ini sudah mulai balik dari tahlilan tersebut. Dan pada saat sekitar jam 9 malam, si Septa ini sangat kangen dengan ayahnya. Septa ini sangat sedih karena kehilangan ayahnya dan teringat semua waktu melihat foto-fotonya. Di sini Septa ini ditemani oleh Sheila dan ayah ibunya di rumah itu. Karena tidak mungkin Septa ini dibiarkan sendirian. Nah, waktu itu si Septa ini karena kangen terhadap ayahnya, si Septa ini masuk ke dalam kamar ayahnya. Dilihatnya suasana kamar ayahnya itu, si Septa ini menangis dan waktu itu sempat melihat foto ayah dan ibunya. Ketika si Septa ini menangis melihat foto ayah dan ibunya itu, tiba-tiba ada suara batuk. Nah, di situ si Septa ini sangat kaget. Ditengoknya dari arah sebelah kirinya dan di situ terlihat ada sosok pocong ayahnya si Septa ini lagi duduk di atas ranjang. Di situ Septa ini bingung antara takut dan juga kangen terhadap ayahnya. Si Septa itu hanya melihat sambil menangis kepada pocong itu dan pocong itu pun berucap, "Duk, tagihan utangin duk." Atau dalam bahasa Indonesianya itu, si Septa ini disuruh menagih hutang ke orang-orang yang berhutang kepada ayahnya tersebut. Ketika si Septa ini masih melihat pocong tersebut, pocong itu malah tersenyum dan tersenyum lebar. Pocong itu berkumis mirip sekali dengan ayahnya itu. Dan akhirnya si Septa ini pun muncul ketakutannya karena melihat senyum dari pocong tersebut. Akhirnya si Septa ini memanggil budenya, "Bude, bude, bude." Akhirnya budenya datang dan waktu itu dilihat bude ini juga melihat sosok pocong tersebut. Dan pocong tersebut bilang, "Mbak, aku titip Septa." Di sini budenya pun ini langsung menarik Septa keluar dari kamar tersebut dan langsung ke belakang menyusul ke Sheila dan ayahnya yang lagi di dalam. Dari situ si Septa ini masih menangis bersedih atas ayahnya tersebut dan si budenya ini ceritalah ke si Sheila dan suaminya. Dia bercerita tentang kejadian tersebut. Mereka pun ketakutan dan akhirnya diajaklah si Septa ini pulang ke rumahnya bude yang gak terlalu jauh dari rumah Septa tersebut. Akhirnya si Septa pun diajak untuk tinggal di rumah budenya tersebut bersama Sheila. Di malam itu kejadian aneh pun ini terjadi juga kepada tetangganya Sheila ini. Kali ini dialami oleh Pak Yono. Waktu itu Pak Yono ini lagi memancing karena kebiasaan beliau biasanya itu memancing di malam hari di sungai belakang rumah. Nah, waktu itu Pak Yono ini memancing seperti biasa. Ditunggulah nyampe mendapatkan ikan sambil Pak Yono ini berokok. Nah, selang beberapa saat terdengar bunyi batuk. Nah, Pak Yono ini agak kaget karena memang batuk tersebut ini seperti beliau kenal. Pak Yono pun ini menoleh ke sekeliling sekitar. Dilihatnya gak ada siapa-siapa. Seketika itu kebetulan memang Pak Yono tersebut memang mancing di bawah pohon sambil duduk. Beliau ini bawa senter. Akhirnya dari atas itu terdengar suara, "Udah dapat ikan, Yon." Nah, dari situ Pak Yono kaget.
dilihatnya dari sumber arah itu yang ada di atas di senterinya, ternyata di situ ada sosok pocong dari Pak Arto ini tersenyum menyeringai kepada Pak Yono ini. Di situ Pak Yono sangat ketakutan di situ. Di situ juga pocongnya ini bilang, "Bayaran rokokmu." Jadi pocong ini menagih kepada Pak Yono karena Pak Yono ini punya hutang. Karena Pak Yono ini ketakutan, Pak Yono ini pun langsung masuk ke dalam air, dan di situ Pak Yono ini berusaha untuk tidak melihat dari pocong tersebut sambil Pak Yono ini maju melangkah mengikuti air karena memang sangat takut sekali dengan pocong tersebut. Tapi ketika Pak Yono ini sedikit jauh dari tempat awal dia mancing tadi, ketika di dalam air, ternyata dilihatnya pocong tersebut itu mengikuti Pak Yono ini. Akhirnya Pak Yono ini pun menenggelamkan dirinya lagi dan terus untuk mengikuti arus ini. Jadi Pak Yono ini hanya keluar dan kepalanya dari dalam air untuk bernafas, tidak berani lagi untuk melihat di sekeliling karena pocong itu masih terus mengejar. Dirasa cukup jauh, akhirnya Pak Yono ini pun membuka matanya. Ketika membuka matanya, pocong ini pun berada di seberang sungai tersebut. Akhirnya karena merasa pocong ini terus mengikuti Pak Yono ini memberanikan diri untuk keluar dari air. Nah, di situ pocongnya ini masih ada di seberang air, dan waktu itu Pak Yono ini sudah tidak memperdulikan lagi. Waktu itu dilihatnya pocong ini sedang duduk di seberang sambil tertawa-tawa sambil menyeringai. Seperti itu, Pak Yono ini pun menahan ketakutannya, memberanikan diri melewati pocong tersebut dan berlari ke arah jalan. Dan di situ Pak Yono pun terus berlari, akhirnya pulang ke rumah. Ketika Pak Yono pulang ke rumah, Pak Yono ini menggedor-gedor pintu dengan keras. Di situ dibukakan oleh istrinya. Akhirnya Pak Yono pun langsung masuk, dan istrinya pun bertanya, "Loh Pak, kok basah semua Pak? Kenapa Pak?" "Udah Bu, udah ambilin aku air, ambilin air." Akhirnya diambilkanlah oleh istrinya itu. Pak Yono ini meminumnya dan mulai tenang. Di situ Pak Yono menceritakan semuanya, bahwa baru saja Pak Yono ini dihantui dan diikuti oleh sosok pocong dari Pak Arto tersebut. Jadi pocong itu menagih karena Pak Yono ini mempunyai hutang karena belum membayar rokok yang dibelinya waktu itu. Pada keesokan harinya, istri dari Pak Yono ini menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Pak Yono tersebut semalam. Nah, di situ ada juga satu warga yang bercerita. Namanya ini Mbak Asih. Mbak Asih ini memang biasanya belanja di tempat Pak Arto. Jadi Mbak Asih ini adalah seorang janda. Nah, Mbak Asih ini bercerita kepada istrinya Pak Yono. Waktu itu Mbak Asih ini lagi tidur, dan seperti kebiasaannya kalau Mbak Asih ini tidur itu pasti memeluk guling. Nah, ketika Mbak Asih ini tertidur, tiba-tiba bunyi suara batuk. Nah, di situ Mbak Asih ini membuka matanya sambil sedikit ngantuk, dan ternyata Mbak Asih ini melihat yang dipeluk itu adalah sosok pocong dari Pak Arto ini. Beliau ini tersenyum dan sambil bilang, "Sih, bayaran utangmu." Di situ Mbak Asih pun langsung teriak-teriak ketakutan dan sampai menangis. Mbak Asih ini pun berusaha untuk keluar kamar, tapi karena memang waktu itu pocong ini masih ada di depannya, Mbak Asih pun seketika itu hanya bisa menutup mata karena memang benar-benar ketakutan dengan pocong itu. Dan Mbak Asih pun ini mencoba membuka matanya kembali. Di situ pocongnya ini terlihat berdiri dan meloncat-loncat sambil tersenyum, "Ayo sih, bayaran utangmu." Akhirnya Mbak Asih pun ini menutup matanya sambil hanya meminta tolong, teriak-teriak karena memang Mbak Asih ini berada di sudut kamar, di atas ranjangnya.
Jadi Mbak Ase ini tidak berani untuk kemana-mana. Mbak Ase hanya menutup matanya sambil teriak-teriak minta tolong. Dan karena teriakan dari Mbak Ase tersebut, bapak dan ibunya Mbak Ase pun ini bangun karena mendengar suara dari Mbak Ase ini. Akhirnya ayah dan ibunya pun ini berusaha datang ke kamarnya Mbak Ase. Nah, di situ dilihatnya pintunya ini terkunci. Di dalam itu cuman ada Mbak Ase yang teriak-teriak ketakutan seperti itu. Akhirnya mau tidak mau bapaknya Mbak Ase ini pun mendobrak pintu tersebut. Ketika didobrak, di situ mereka berdua ini melihat Mbak Ase itu hanya menangis ketakutan di sudut kamarnya itu. Dan akhirnya ditenangkanlah Mbak Ase ini oleh bapak dan ibunya. Dan sejak kejadian itu Mbak Ase ini gak berani tidur sendiri. Nah, hal itulah yang diceritakan oleh Mbak Ase ini kepada istrinya Pak Yono. Dari situ warga-warga yang mendengar hal itu ini menyimpulkan kalau memang Pak Arto ini hanya menghantui orang-orang yang punya hutang terhadapnya. Nah, hal ini pun sampai ke telinga Septa dan keluarganya. Di situ Septa ini sangat sedih melihat rumor-rumor yang beredar, apalagi ini menyangkut dari ayahnya. Di malam berikutnya, hal ini pun terjadi kepada tetangga Sela yang lain. Kali ini dialami oleh tetangganya yang bernama Denny. Denny ini seorang pemuda, masih muda. Waktu itu si Denny ini ketika jam 9 malam itu mengeluarkan motornya. Denny ini hendak nongkrong dengan teman-temannya. Ketika mengeluarkan motornya, si Denny ini balik lagi untuk mengunci rumahnya. Ketika si Denny ini balik ke motornya, dihidupkan motornya tersebut. Ketika mau jalan, loh kok nggak bisa jalan, padahal kondisi motornya ini hidup waktu itu. Akhirnya coba digas sama si Denny ini, dan ternyata memang motornya tidak mau jalan, tapi posisinya hidup. Dan waktu itu si Denny ini melihat ke arah bawah, ban depannya seperti ada yang mengganjal. Ketika dilihat ternyata di bawah itu ada sosok pocong dari Pak Arto ini. Pak Arto ini bilang, "Den, ndang dibayar utangmu, Den." Jadi pocong itu terlentang di depan motor si Denny ini seperti tiduran di bawah. Nah, waktu itu Denny pun ini karena takut, langsung Denny ini lari dan gak tahu Denny ini mau kemana. Akhirnya Denny pun ini ketemu dengan warga yang lain yang waktu itu masih belum tidur di depan rumahnya. Di situ Denny pun ini menceritakan kepada warga itu, dan waktu itu Denny ini meminta tolong untuk ditemani lagi mengambil motornya karena memang motornya ini ditinggal di depan rumahnya. Akhirnya si Denny pun ini ditemani oleh warga tersebut pulang lagi ke rumahnya, dan di situ Denny memasukkan lagi motornya dan memutuskan untuk tidak jadi keluar. Nah, cerita ini pun terus berlanjut. Banyak warga-warga yang diteror di situ, tapi warga yang diteror pocong Pak Arto ini hanya warga-warga yang mempunyai hutang kepada Pak Arto, sedangkan warga-warga yang lain ini tidak pernah ditampaki sosok Pak Arto tersebut. Pada suatu hari akhirnya banyak warga ini yang mendatangi si Septa. Waktu itu si Septa juga bingung. Nah, warga ini mayoritas itu untuk mengembalikan atau membayar hutang-hutangnya, dan si Septa ini pun mengaku tidak tahu menahu terkait soal berhutang tersebut. Tapi si Septa ini tetap menerima uang-uang dari orang-orang yang membayar tersebut. Nah, di situ warga-warga itu juga meminta maaf. Jadi warga-warga tersebut ini sangat ketakutan. Jadi warga yang merasa punya hutang kepada Pak Arto ini lebih memilih untuk membayarnya secepatnya karena takut diteror oleh sosok Pak pocong dari Pak Arto tersebut. Nah, dari sini Septa itu mengumpulkan uang-uang dari orang yang membayar tersebut. Setelah dikumpulkan, dihitung sama si Septa. Di situ Septa ini mendapatkan uang sekitar beberapa juta.
nggak tahu spesifiknya berapa, yang pasti memang cukup banyak waktu itu. Dan setelah warga-warga ini membayar hutang-hutangnya ke Septa, teror-teror pocong ini sudah tidak ada lagi. Jadi memang benar-benar menghilang begitu saja. Dan cerita inilah yang dikirimkan Sela kepada kami. Sebenarnya Sela ini sudah sedikit lupa karena terlalu banyak teror-teror warga-warga ini yang memang benar-benar diteror oleh sosok tersebut. Jadi yang dikirimkan terhadap kami ini hanya sepenggal cerita yang Sela ingat. Semoga dengan cerita yang dikirim Sela ini teman-teman semuanya bisa terhibur dan bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.